Oke, sampai jumpa lagi. Berikut ini saya coba demonstrasikan secara cepat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pengalaman Anda di dalam menjalankan software komputer akuntansi. Pada tutorial sebelumnya telah saya bahas mengenai bagaimana cara instalasi Accurate dan membuat file kerja baru. Nah, di sini sekarang saya akan coba menyelesaikan suatu kasus perusahaan jasa tapi dengan menggunakan cara cepat. Caranya adalah kira-kira seperti ini ya. Pertama-tama Anda harus punya soalnya dulu ya. Untuk soalnya saja sudah Anda dapat saya share yang materinya seperti ini yang Accurate HTML. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada kasus perusahaan jasa. Dimulai dari membuat baru, membuat daftar akun, membuat daftar pemasok, input saldo awal, kemudian transaction jurnal, sampai ke laporan keuangan. Ini kalau cara lamanya menggunakan cara manual. Nah, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan menggunakan cara cepat, yaitu persiapan singkat. Oke, langkah-langkahnya sama saja. Pertama, Anda jalankan program Accurate-nya. Langsung seperti ini. Accurate atau kalau ada yang di desktop, boleh menggunakan yang di desktop, terserah. Yang penting programnya muncul. Oke, kita tunggu programnya. Nah, setelah muncul, kita bikin menu buat data perusahaan baru seperti biasa. Tentukan tempat menyimpan datanya. Contohnya ini saya simpan di desktop. Kalau Anda sesuai dengan perintahnya, boleh di mana saja atau di drive D. Misalkan kalau Anda mengerjakan di lab, saya buat misalkan nih latihan 2, nama Anda. Oke, sama prosesnya seperti yang kemarin ya, seperti video sebelumnya. Pada menu ini seperti biasa kita isikan kata pengguna dan kata kuncinya. Nah, bedanya dengan yang kemarin apa? Yaitu di sini di menu persiapan singkat. Saya perkecil terlebih dahulu persiapan singkat ini ya. Di menu ini yang berbedanya. Oke, di menu persiapan singkat mana ada berapa? Nah, kita menggunakan menu persiapan singkat. Tujuannya supaya mempercepat kerja kita. Kita pilih bahasa, lanjut. Kemudian Anda sudah mahir, boleh memilih yang mahir. Saya masih belum, saya menggunakan persiapan standar saja. Lanjut. Nah, di sini ada menu Accurate akan membuatkan kode akun. Ya, kita pilih saja. Kita tunggu prosesnya. Cukup cepat menggunakan ini. Apa saja sih yang terisi di sini? Kita dipandu untuk membuat nama perusahaan, periode akuntansi, mata uang, daftar pelanggan, dan daftar pemasok. Jadi semuanya sudah ready. Ketika kita selesai persiapan singkat, maka file kerja yang kita buat sudah bisa digunakan untuk menjurnal. Apabila ada akun-akun yang kurang, paling kita hanya tinggal melengkapi sedikit saja. Nah, ada 7 langkah. Kita ada di langkah pertama, mengisi informasi perusahaan dan mata uang. Nama perusahaan kita isi misalkan dengan nama Anda. Misalkan nama Anda. Alamat saya kosongkan saja. Nah, untuk kemudian tanggal mulai misalkan tanggal 1 bulan 1 2021. Kemudian mata uang sudah langsung dibuatkan. Kita pilih lanjut.
Langkah keberapa sekarang? Langkah kedua. Langkah kedua kita lewati saja. Ini mengisi tentang informasi kas dan bank. Nah, langkah ketiga kita sudah dibuatkan daftar pelanggan. Karena jika di menu Accurate kita harus memiliki nama pelanggan minimal 1 dan nama pemasok juga minimal 1. Kita lanjut, nama pemasok sudah dibuatkan. Kita lanjut. Nah, meskipun kita sekarang latihan Accurate perusahaan jasa, tetapi di sini adalah ditanya metode persediaan, kita tidak gunakan, kita abaikan saja. Lanjut saja, lanjut sampai Anda dapat ucapan selamat, kemudian kita selesai. Oke, dari sini kita sudah memiliki diantaranya adalah daftar akun sudah ada, kemudian apalagi mata uang dalam bentuk rupiah sudah ada, informasi perusahaan juga tadi sudah terisikan, kemudian periode akuntansinya pun sudah terisikan. Kira-kira itu ya cara cepat menggunakan persiapan singkat. Nah, ini berikutnya kita akan mencoba langkah selanjutnya. Kita sudah melewati menu ini, membuat baru, membuat daftar akun, membuat daftar pelanggan, sudah ya. Tinggal kita coba membuat saldo awal. Untuk saldo awal dan transaksi jurnal sama, kita menggunakan jurnal. Kita misalkan sini ada saldo awalnya, kita akan coba input saldo awalnya menggunakan jurnal. Nah, ini saldo awalnya. Cara Anda inputnya sangat mudah sekali menggunakan bukti jurnal umum. Kemudian Anda tulis misalkan jurnal vouchernya JU, menunjukkan bahwa dia jurnal umum 001, tanggalnya tinggal diganti tanggal 1 Januari misalkan. Nah, tinggal diinputkan saja memonya saldo awal. Tinggal Anda inputkan satu persatu mana yang di kolom debit, mana yang di kolom kredit. Misalkan ini kas, kita pilih aja salah satu kas besar, misalkan debit, misalkan 52.800. Oke, berikutnya adalah piutang. Piutang kalau di software Accurate dia adalah akun receivable. Kita cari akun receivable sudah ada, kemudian kita simpan di debit, misalkan 67.900. Oke, terlalu banyak nolnya, hapus. Oke, nah kalau kita enter ini tidak bisa, yaitu ada dialog subsidiary harus ada nilai. Subsidiary ini adalah seperti tadi. Jadi kalau menggunakan software Accurate, dia kalau punya piutang harus ada kepada atau dari siapa ya. Kita pilih di bagian bawah kolom subsidiary ada yang gambar browser, kita klik, kita pilih pelanggan umum. Selanjutnya bisa kita isi. Jadi nanti masalahnya adalah di kolom piutang dan hutang, dia harus ada subsidiarinya. Oke, kita lanjutkan sampai selesai. Nah, misalkan seperti ini kita isi bagian debit semuanya. Kemudian ada lagi yang namanya adalah akumulasi. Kita pilih akumulasi depresiasi truk. Sini cuma ada akumulasi penyusutan kendaraan. Kita kasih memo saja, misalkan ini adalah truk. Untuk akumulasi dia berbeda, disimpan di sisi kredit.
Meskipun kalau tadi kita lihat dia di sisi debit, tetapi kita akan isi di kredit. Nominalnya misalkan 80.260. Oke, itu perbedaannya yang akumulasi. Sedangkan untuk yang lainnya sama-sama saja. Nah, ini ada masalah lagi ketika kita mengisi saldo awal di hutang atau akun payable. Tidak bisa kita enter ke bawah. Ya, sama dengan di hutang. Subsidiary harus diisi, maka di bagian kolom subsidiary kita pilih, sudah kita buatkan tadi pemasok umum. Oke, gitu saja. Laba ditahan juga sudah kita bisa isikan, ada di sini. Nama lainnya adalah retain earning. Nah, laba ditahan kita tinggal isikan besarannya berapa. 1, 2, 4, 400, 2, 3 misalkan. Yang terakhir adalah modal. Modal sudah dibuatkan juga akun modal, cuman bedanya belum ada nama Anda di sini ya. Apa-apa kita gunakan. Nah, modalnya 115. Oke, kalau sudah, maka kalau kita enter, sisi debit dan kredit sudah seimbang, maka data bisa disimpan. Simpan dan tutup. Oke, kita telah berhasil menginput saldo awal dengan cara menggunakan jurnal. Bagaimana kalau kita ingin mengedit? Kalau ada kesalahan, kita bisa, cara pertama kita bisa menggunakan bukti jurnal umum. Ini ada tombol kembali ke masa lalu, kita bisa back. Atau kalau cara lain, kita bisa menggunakan menu daftar. Karena kita tadi mengisi di bagian buku besar, kita pilih menu buku besar, dan karena tadi menggunakan bukti jurnal umum, buku besar, bukti jurnal umum, maka dia akan muncul. Tetapi ini di filter, dia tidak masuk filter ini. Maka kalau kita ingin menggunakan filter, tampilkan jurnal tanggal 1 bulan 1 2001. Kalau kita filternya kita gunakan, bisa saja sampai tanggal 20 bulan 3 kalau ini ya. Kita enter, maka muncul. Atau cara mudahnya kita bisa hilangkan filternya, maka dia muncul. Kalau kita ingin edit, bisa klik 2 kali. Kira-kira begitu ya caranya. Jadi sangat mudah sekali untuk pengeditan dan penginputannya. Oke, untuk soal-soal selanjutnya yaitu mengenai soal yang berhubungan dengan transaction jurnal atau jurnal umum. Caranya sama persis, logikanya seperti kita menginput saldo awal. Untuk kasus selanjutnya yaitu tentang transaction jurnal, caranya sama seperti menginput saldo awal. Maksudnya logikanya sama. Misalkan ini tanggal 1, anggap saja tanggal 1 Januari 2021 ya, diterima pendapatan jasa angkut sebesar 20 juta secara tunai. Maka caranya mirip-mirip saja, caranya hanya penyelesaian. Jadi caranya kita menggunakan transaction jurnal. Seluruh soal tersebut dikerjakan menggunakan transaction jurnal, menggunakan jurnal umum. Caranya menggunakan buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Nah, ini adalah contoh penyelesaian yang selanjutnya. Misalkan karena jurnal umum, maka kita menggunakan JU001, kemudian di bagian tanggalnya kita isikan tanggal sesuai dengan yang ada di soal. Ini JU001, tanggalnya sesuaikan dengan di soal, kemudian diisikan sisi debit dan sisi kredit. Sisi debitnya adalah kas, sisi kreditnya adalah pendapatan jasa angkut, dan kita tinggal isikan nominalnya juga. Nominalnya berapa,
Kemudian kita bisa pilih simpan dan baru untuk mengerjakan jurnal yang selanjutnya. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Nah, berikutnya langkah terakhir adalah bagaimana cara menampilkan laporan keuangan. Untuk menampilkan laporan keuangan, setelah semua jurnal kita input atau kita catat menggunakan Accurate, maka menampilkan laporan keuangan sangat mudah. Kita menggunakan menu laporan, kemudian pilih daftar laporan. Setelah itu kita pilih misalkan laba rugi standar untuk melihat laporan laba rugi. Tentukan periodenya sesuai dengan periode akuntansi yang kita buat dan jurnal yang kita catat. Kalau misalkan di latihan tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 31 bulan 1 2021. Kemudian tinggal kita misalkan nilainya total atau bebas ini. Kemudian kita oke, maka ini adalah tampilan laporannya secara otomatis. Kira-kira begitu demonstrasi bagaimana menyelesaikan perusahaan jasa sederhana diselesaikan menggunakan software Accurate. Terima kasih.